Engkau sungguh baik.
Bahkan sebelum dunia ada, Engkau sudah memilih kami. Indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan. Hari depan yang berharapan Kau siapkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Dan Engkau tidak menetapkan kami untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, lebih lagi yang telah bangkit. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Hanya Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Mari layakkan kami di hadirat-Mu. Pimpin semuanya Tuhan. Urapi kami beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor singer, demikian juga pelayan koletan, pelayan perjamuan suci. Pakai dengan kuasa-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan bagi kami pada saat malam hari ini. Mari Kau berkarya lewat lidah bibir-Mu hamba-Mu. Pakai, urapi, dan Engkau Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu yang tiada terbatas, dengan kasih-Mu yang tiada terukur, melawat kami umat-Mu Tuhan, menggarap kerjakan kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, terbuka di hadapan-Mu. Inilah hidup kami, telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau melihat cacat celah kami. Engkau melihat kekurangan kami Tuhan. Nyatalah firman-Mu menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau persiapkan kami menjadi umat yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Tuhan juga tolong. Dalam segala pergumulan mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Juga lingkungan kami Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan ibadah kami oleh karena kasih dan kuasa-Mu boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh indah kasih-Mu malam hari ini bagi kami. Semoga percaya Engkau hadir bagi kami. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami, bersatu hati kami menolak dan mengusirnya. Di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita ada di hadirat Tuhan, ada di hadapan Tuhan, dan kita percaya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat hati kita yang rindu dan haus akan kasih-Nya. Haleluya. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Kita angkat pujian kita. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembaan mata, aku percaya.
Difirmankannya akan dilakukan Tuhan di bumi sempurna dan segera, sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang dikehendakinya akan dikerjakannya dan akan terlaksana dengan sempurna. Puji Tuhan, kita masih angkat pujian kita, kuasa nama Yesus. Dengan bersukacita, dengan penuh keyakinan kita angkat pujian ini. Saya hendak kita semua bersama kita bangkit berdiri. Haleluya.
Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Sungguh nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, kesukaan melayani. Haleluya. Bila aku merenungkan kasih Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan yang sangat kita butuhkan
yang sangat kita perlukan di hari-hari yang terakhir ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Bapa Surgawi, Engkau rela mati agar kami mendapat kehidupan. Bahkan Engkau mengorbankan segala-galanya Tuhan, demi hidup manusia diangkat menjadi berharga
menjadi mulia di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada pada waktu hari ini, malam ini, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Dalam berbagai hal Tuhan selalu melepaskan kami, memberi kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah. Dan sungguh-sungguh Engkau melakukan perkara besar dalam hidup kami. Malam ini kami akan menerima firman Tuhan, firman yang hidup, yang sanggup menguatkan kami, mengubah kami, bahkan mengubah manusia daging kami ini menjadi manusia rohani. Untuk satu saat tiada cacat celah untuk bertemu dengan Engkau, mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan, juga tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu menjadi pelaku firman-Mu, sampai firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan berbahagia dimanapun berada. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih jika masih ada pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan dan sejahtera kami nikmati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang kita nikmati saudara-saudara pada kesempatan malam hari ini. Penyertaan Tuhan bagi kita semuanya saudara-saudara. Kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman pengajaran yang kita tekuni ini saudara-saudara. Di dalamnya kita merasakan berkat Tuhan yang begitu besar. Kita di tahun ini akan mempelajari suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Seringkali juga disebut suratan Efesus atau kitab Efesus. Dan saudara-saudara sudah kita diberkati Tuhan. Ada 4 surat yang dikirim Rasul Paulus dari penjara Romawi. Kemarin sudah kita pelajari di tahun dulu suratan Filipi atau kitab Filipi. Ada lagi saudara-saudara suratan Efesus, demikian juga suratan Kolose, dan ada satu lagi suratan Filemon. Ya, 4 surat ini sungguh sangat luar biasa ya, menghadapi jemaat yang berlatar belakang berbeda-beda. Ya, kalau jemaat Efesus ini adalah dari kaum bukan Yahudi ya, tapi non Yahudi. Dari Filipi adalah orang Yahudi yang sudah biasa. Ada dimulai di situ saudara-saudara. Berbegitulah bermacam jalan Tuhan untuk menghargai setiap kita, setiap manusia, apapun latar belakangnya, apapun keadaannya. Tuhan ingin memberikan keselamatan yang begitu besar saudara-saudara. Malam hari ini kita mempelajari masih dalam pendahuluan, masih pasal per pasal. Lebih dahulu saya sampaikan di pasal yang kedua saudara-saudara, Tuhan menghidupkan kita bersama dengan Kristus walaupun tadinya kita adalah mati ya, karena suratan Efesus ini ada hubungannya dengan pola tabernakel, yaitu meja dan roti sajian, meja dengan roti sajian. Inilah pelajaran sangat penting sekali saudara-saudara. Meja itu adalah kita manusia yang tadinya tidak berguna ya, tidak ada artinya, terbuat dari kayu penaga yang sangat dihindari untuk membentuk suatu perabot. Tetapi itulah dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi meja. Setelah dia diproses sesuai dengan ukuran, lalu mejanya disalut dengan emas ya, disalut dengan emas. Dan begitu selesai mejanya disalut dengan emas, ada hiasannya, ada ukurannya, begitu baik sekali, indah sekali. Lalu diletakkanlah di atasnya namanya roti sajian. Ya, roti sajian.
Roti sajian ini berbicara mengenai pribadi Yesus, firman pengajaran, pengorbanan Kristus, dan itulah yang sedang kita nikmati, ya. Jadi jemaat Efesus ini dari latar belakang apapun, latar belakang hidupnya kayak seperti kayu penaga yang sangat tidak berarti. Mereka ini sudah biasa menyembah namanya berhala Artemis kemarin. Mereka sudah biasa percaya menaruh pengharapannya kepada berhala Artemis, tetapi mereka tinggalkan semua itu, ya, supaya mereka melihat bahwa perbuatan Tuhan itu lebih hebat dari berhala-berhala itu, saudara-saudara. Nah, berhala yang ada kepada mereka itu membawa mereka justru mati, berdosa, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi jika mereka datang kepada Kristus, mereka dipakai, mereka menjadi hidup kembali, saudara-saudara. Inilah makanya suratan Efesus itu di tabernakel diterangkan dalam meja roti sajian. Jadi kita di pengajaran ini supaya tidak kemana-mana arah firman itu, tetapi selalu mengambil contoh, mengikuti apa yang ada di surga. Makanya kita tekuni firman pengajaran ini, saudara-saudara sekalian. Nah, di pasal yang kedua kita lihat ayat yang kelima, seharusnya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tapi intinya saya melihat ayat yang kelima. Coba kita baca bersama-sama, saudara-saudara, ya. Mari, Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, inilah saudara-saudara, kita manusia lama. Kalau jemaat Efesus dulu di pemandangan Allah, karena dia menyembah Artemis, menyembah berhala, Tuhan katakan mereka itu sudah mati. Di ayat 1 diulangi itu, saya baca begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Nah, inilah seperti kayu penaga, ya, kayu penaga. Kayu ini seperti kita, daging ini, manusia daging ini yang suka berhala, ya, sudah mati. Tetapi ayat ini berkata menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Hidup kita jadi berguna, hidup kita jadi bermanfaat, saudara-saudara, melalui Kristus, ya, melalui Kristus menghidupkan kita sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi saudara-saudara, kita sadar saja penting kita mengingat masa lalu kita supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat dulu sebelum kita mengenal Tuhan, alangkah susahnya hidup kita. Seperti jemaat Efesus sebelum mengenal Tuhan, mereka bangga dengan patung perak yang mereka buat. Asal apa mereka penyembahan berhala itulah segala-galanya, dan itu tidak membuahkan apa-apa kepada mereka. Sama seperti kita. Kita terbiasa, kita dari leluhur kita. Kalau saya masih, opung saya penyembahan berhala, ayah saya sudah mulai lepas, saya pun sudah mulai lepas. Dan kita lihat indahnya. Kalau ayah kita cerita bagaimana mereka menyembah berhala, susah sekali. Ya, habis-habisan semua, saudara-saudara, berhala-berhala. Tapi begitu kita dilepaskan oleh Tuhan dari berhala itu, kita lihat hidup kita jadi berarti, jadi berguna, saudara-saudara. Jadi keadaan jemaat Efesus sebelum mengenal Tuhan, ya, sebelum dipanggil Tuhan, keadaannya seperti kayu penaga. Dari gunung manalah dia. Dulu guru kami membilang, syukur kalian ada di Lempinel ini. Mungkin kalian diambil dari gunung yang jauh sekali. Kalian datang ke tempat ini untuk dibentuk sesuai dengan ukuran, diproses terus kalian ikuti. Satu saat hidup kalian menjadi tempat roti sajian. Hidup kalian berguna. Nah, kita juga begitu. Dan harus kita lihat ada perbedaan. Jangan saudara menjadi orang Kristen mulai dari dulu sampai sekarang gak ada manfaat, gak berubah hidup kita. Nah, ini sangat celaka sekali. Kita sedang diproses dan kita ikuti proses itu. Satu saat rencana Tuhan di dalam hidup kita diletakkan roti sajian, hal yang sangat berharga. Di pasal 1 berkata,
kepada kalian diberikan berkat rohani yang sangat besar. Di pasal 1 kemarin kita lihat itu. Kita katakan, Tuhan, proses hidup saya rela tinggalkan namanya berhala, semua bentuk berhala saya dulu kuat berhala, saya tinggalkan supaya saya dipakai oleh Tuhan untuk diletakkan di situ roti sajian perkara rohani menjadi berharga, saudara-saudara. Kita lihat di Efesus ini sebelum mereka mengenal Kristus, ya, ada 3 keadaan mereka sebelum mengenal Kristus, ya. Kita lihat dulu di 3 ini, saudara-saudara, sebelum mengenal Kristus, seperti kayu penaga yang diambil dari gunung lalu dibawa ke tempat pengrajin, diproses, dibentuk sampai menjadi indah. Yang pertama adalah mati karena pelanggaran dosa. Dilihat di Efesus pasal 2. Ya, mati karena dosa-dosa, itu ayat 1. Ya, itulah keadaan manusia. Mati itu artinya tidak berguna, putus hubungan dengan Tuhan. Kita baca ini, keadaan sebelum mengenal Kristus. Ayat 1, saudara temukan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itulah keadaan jemaat Efesus, keadaan kita sebelum mengenal Tuhan, mati. Ya, orang mati itu, saudara-saudara, putus hubungan dengan Kristus. Mati itu juga nggak berdaya. Orang mati itu mau apa, kan tidak ada kemampuan apa-apa. Ya, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa diharapkan apa-apa dari orang mati. Begitulah kita sebelum mengenal Kristus, hanya menjadi beban. Ya, mati tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah keadaan kita dulu. Jadi kalau masih kita memegang berhala-berhala, itulah keadaannya, sama seperti orang mati, hanya menjadi beban, saudara-saudara. Ya, makanya di Kisah Rasul kemarin, coba kita baca dulu Kisah Rasul, supaya mereka nggak mati karena dosa-dosa mereka. Mereka rela tinggalkan, ada jimat-jimat mereka bakar semua, saudara-saudara. Ya, karena itu nggak ada gunanya bagi mereka. Saudara tengok di pasal Kisah Rasul pasal 19, ya. Nah, itu sangat menyengsarakan mereka, saudara-saudara sekalian. Ya, dari keturunan mereka yang mereka selalu sembah dewa Artemis ini, saudara-saudara, ya. Kita baca ini, ya, ayat yang mengagungkan dewa Artemis, ayat yang ke-27, 19 ayat 27. Ya, kita lihat, biar baca bersama. 1, 2, 3. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewa orang Efesus. Jadi mereka itu kuat sekali penyembahannya kepada dewa Artemis ini, saudara-saudara sekalian. Tapi satu saat mereka akan tinggalkan semua. Ya, mereka tinggalkan semua dewa-dewa mereka ini, saudara-saudara. Di ayat yang lain mereka sampai rela mengumpulkan berhala-berhala mereka itu, mereka bakar semua, saudara-saudara, sehingga tidak ada lagi yang berguna bagi mereka. Ya, makanya kita juga harus berat meninggalkan semua apa yang kita anggap berharga, apalagi penyembahan berhala itu, saudara-saudara. Tadinya mereka anggap itu memberikan kemakmuran. Coba dilewati lagi pasal 19 ayat 25. Ayat 25. Ya, 19 ayat 25. 1, 2, 3. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Jadi begitu kuat mereka, saudara-saudara.
Ya, itulah membuat mereka putus hubungan dengan Tuhan, mati di hadapan Tuhan. Ya, kita bilang saja, kalau kita matikan berhala-berhala, kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidupkan berhala-berhala, kita mati karena berhala itu. Pilihan bagi kita. Kita seringkali apalagi sudah terbiasa dari kecil lihat berhala, kita anggaplah semua berhala itu menguntungkan. Mati di hadapan Tuhan. Selama kita memegang berhala, kita mati di hadapan Tuhan. Kita dimatikan berhala itu. Berhalanya hidup, kita yang mati. Saudara-saudara, yang kedua, apalagi keadaan masa lalu jemaat Efesus ini. Kita lanjutkan Efesus pasal yang kedua tadi. Diperbudak. Tadi mati karena berhala-berhalanya. Ayat yang selanjutnya mereka diperbudak. Ayat yang kedua ya, kita baca ayat yang kedua, 1, 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ini saudara-saudara ya. Yang kedua ya, mereka diperbudak. Semua berhala itu kerjaannya memperbudak. Saudara-saudara. Apa yang memperbudak mereka? Ada 3 yang memperbudak mereka. Diperbudak dunia. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, diperbudak oleh dunia. Coba kalau orang berhala dipaksa supaya cepat kaya, harus lakukan ini, bisa mengorbankan apapun demi untuk mencapai dunia, menjadi kaya. Itulah dunia, mengikuti jalan dunia. Kita lihat saja, sampai rela hancurkan apa-apa saja demi ada orang, sampai demi kekayaan. Gak boleh menikah, gak menikah dia, asal kaya. Harus nanti gak punya anak, rela dia gak punya anak, asal kaya. Itu dunia. Ya, diperbudak oleh dunia. Apalagi setelah diperbudak oleh dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini iblis ini, saudara-saudara. Diperbudak dunia, diperbudak iblis, penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Udah 2 ya, memperbudak, diperbudak dunia, diperbudak penguasa angkasa iblis. Ada lagi yang ketiga. Ini ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Yang ketiga yang memperbudak adalah daging. Saudara tahu kalau orang punya berhala, keinginan dagingnya hebat kali. Keinginan dagingnya sudah mau mati pun keinginan dagingnya banyak terus tuntutannya. Inilah keadaan jemaat Efesus dulu. Dan keadaan orang kita dulu sebelum mengenal Kristus. Ya, tadi mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua diperbudak oleh 3 hal memperbudak manusia. 3 hal memperbudak. Bayangkan satu saja memperbudak manusia sudah menderita, apalagi 3. Apa itu yang memperbudak manusia? Dunia, iblis, baru dagingnya. Coba. Ya, dagingnya. Dunia aja memperbudak kita. Kalau kita nggak dilepaskan Tuhan, saudara-saudara. Makanya saudara bisa uji diri kita. Aku masih diperbudak dunia apa enggak? Kalau saya diperbudak dunia, tandanya khawatir terus. Khawatir terus. Itu diperbudak dunia. Ya. Kalau diperbudak iblis, apa itu orang yang diperbudak iblis itu? Gak bisa berkata benar. Berat sekali berkata benar, itu diperbudak iblis itu. Ya, karena dia dari dulu bapak pembohong, gak bisa berkata benar. Sudah kita uji diri kita. Kalau saya masih gak bisa berkata benar, jujur apa adanya, saya masih diperbudak iblis. Ya, karena iblis dari dulu pendusta dan pembunuh, suka benci. Itu diperbudak iblis itu, pembunuh, pembenci. Dari dulu, makanya kita uji. Saya masih manusia lama seperti jemaat Efesus, apa sudah berubah saya? Nggak lagi diperbudak dunia.
nggak diperbudak dunia. Tandanya nggak khawatir. Cukup hari ini, selesai hari ini, besok ada di tangan Tuhan. Nggak perlu khawatir karena Tuhan yang pelihara kita. Nggak lagi diperbudak dunia. Kita hidup bukan dari apa yang diberikan oleh dunia, tapi apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu sangat indah sekali. Selama kita menganggap apa yang diberikan dunia kepada kita, kadang-kadang kita berbudak dunia, kerja ini, kerja itu, aduh banyak sekali membuat kita susah. Tapi kalau kita hidup dari Tuhan, 1 Petrus berkata jangan khawatir, ya jangan khawatir. Coba ayat itu apa katanya? Karena Dia yang pelihara hidupmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Baca dulu sedikit 1 Petrus, ya. Karena murid tertua dari Tuhan Yesus, Petrus ini suka khawatir, ya, suka khawatir saudara-saudara. Tapi terakhirnya dia berubah juga, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita sudah dilepaskan, ada kelepasan dari manusia daging kita ini, ada bukti-buktinya. Coba 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 kita baca bersama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Indah sekali. Tuhan yang pelihara kita, ya. Jadi nggak diperbudak dunia lagi kita, nggak diperbudak dunia lagi, nggak ada lagi kekhawatiran, ya. Diperbudak dunia itu saudara-saudara, perbudak dunia, khawatir, ya, itu yang seringkali memperbudak kita sehingga nggak bisa ke gereja, nggak bisa berdoa 5 menit, nggak ada waktu. Itu diperbudak dunia. Ya, baca Alkitab 1 menit nggak ada waktu, ke gereja 2 jam nggak ada waktu, diperbudak dunia. Kenapa sampai begitu? Nggak percaya dia bahwa Tuhan yang pelihara. Coba kalau kita percaya Tuhan yang pelihara, lihat aja murid-muridnya tinggalkan segalanya. Murid-murid berkata, Petrus yang khawatir ini dulu berkata, Guru, kami kan sudah tinggalkan sebagai nelayan, kami perahu, orang tua kami, semua kami tinggalkan. Gimana masa depan kami? Tuhan bilang jangan khawatir, kau akan mendapat 100 kali lipat. Betul, sangat betul sekali disaksikan mereka. Kita pun sampai kita katakan betul, begitu saya percaya, yakin bahwa Tuhan pelihara hidup saya 100 kali lipat. Setelah itu nanti duduk bersama dengan Kristus di tahta kerajaannya, mendapat kerajaan surga. Indah sekali. Jadi jangan kita selalu diperbudak dunia. Kita lepaskan itu. Jam-jam ibadah ayo saya tinggalkan, jam-jam doa saya, hubungan saya dengan Tuhan, karena Dia yang pelihara saya. Kalau dunia yang pelihara saya, hubungan saya terus kepada dunia, tidak pernah berdoa, selalu dunia pikiran kita, ya. Itu diperbudak dunia. Ada lagi diperbudak iblis tadi, saudara-saudara, ya. Yohanes 10:44 itu, ya. Iblis bapamu karena dia dari dulu nggak pernah berkata benar, pendusta. Jadi bisa kita koreksi diri kita. Berat sekali lah saya kok untuk berkata benar, nggak bisa. Jangan-jangan saya masih diperbudak iblis ini, ya. Yohanes 8, ya, Yohanes 8. Coba saudara-saudara kita lihat, kita uji. Jemaat Efesus dulu begitu, ya, diperbudak dunia, diperbudak angkasa, penguasa angkasa. Pasal 8, ya, kita baca ayatnya 44, ya, kita baca saudara-saudara. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba. Jadi harus, ya, ini lepaskan kita dari diperbudak oleh iblis ini. Mulai berkata benar apapun resikonya. Mungkin berkata benar tidak enak, tidak ditertawai, tidak banyak orang suka sama kita karena kata enggak apa-apa. Ya, setelah itu jangan menjadi bapa pembunuh. Kita harus mengasihi, bertolak belakang,
Kalau Kristus dia adalah kebenaran, dia adalah kasih. Kalau iblis dia adalah dusta dan pembenci. Itu pekerjaannya. Tapi harus kita berubah. Jadi jemaat Efesus dulu mati karena dosa pelanggaran. Setelah itu dia diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh iblis. Ada lagi diperbudak oleh daging. Masih Efesus tadi, saudara-saudara. Inilah keadaan yang harus diproses, harus ditinggalkan menjadi meja yang dibentuk oleh Tuhan, dan ini harus diproses, saudara-saudara ya. Ya, ada lagi menuruti daging ayat 3. Ayat 3, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Nah ini ya, diperbudak oleh hawa nafsu daging, saudara-saudara ya. Daging kita ini banyak keinginannya. Daging ini kalau enggak dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, aduh, daging ini sudah mau mati pun selalu keinginannya banyak. Daging kita ini keinginan jahat dan keinginan dua ini yang ada di keinginan kita, keinginan jahat, keinginan najis. Kalau berbuat jahat nggak diajari dari kecil sampai sudah tua pun masih suka berbuat jahat, keinginan jahat, keinginan najis. Ya, makanya 3 ini harus diproses, harus ditinggalkan seperti kayu tadi, harus dipotong-potong, digergaji, dibentuk semua kotoran-kotoran kulit apa saja kayu dibuang semua. Bagian-bagian yang penting dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi jemaat Efesus dulu mati karena pelanggarannya. Setelah itu diperbudak dunia, diperbudak iblis, diperbudak daging. Lalu yang ketiga dimurkai. Dimurkai. Coba lihat lagi ayat itu, ayat yang ketiga. Dimurkai oleh Tuhan. Tidak ada berkatnya. Ya, dimurkai. Masih ayat 3 itu bagian B. 3B. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah ini, harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Itulah keadaan jemaat Efesus. Mati karena dosa-dosa, diperbudak dunia, diperbudak iblis, diperbudak daging, lalu dimurkai oleh Tuhan. Coba ya, inilah keadaan manusia daging kita. Inilah keadaan masa lalu kita. Gak ada yang bisa melepaskan kita, menghidupkan kita kembali dari yang mati, dari diperbudak 3 hal, dari yang dimurkai. Orang tua kita gak bisa lakukan, kepandaian kita juga gak bisa, harta kita, bahkan siapapun yang ada di dunia ini gak mampu mengubah hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Ya, makanya persis seperti kayu penaga ini diambil dari gunung yang tak gunung dari mana ini, dibawa ke tempat, diolah di situ, semua diolah, dibentuk. Tidak 1-2 hari, beberapa saat dia dibentuk sampai satu saat sesuai dengan ukuran, disatukan antara kaki, semua meja-mejanya tadi lengkap, indah, saudara-saudara, sehingga dipakai oleh Tuhan. Jadi 3 ini, masa lalu ini harus kita ubah. Jangan lagi kita mati karena dosa-dosa kita, tinggalkan dosa-dosa kita. Ya, yang kedua, jangan lagi diperbudak oleh 3 hal. Yang ketiga, jangan lagi kita dimurkai. Setiap orang berbuat dosa, murka Tuhan kepadanya. Ya, murka Tuhan nanti di akhir zaman. Di Wahyu disebutkan ada tulah 3 kali 7 tulah. Akibat Tuhan murka terhadap manusia-manusia ini. Ya, 21 penghukuman akibat murka dari Tuhan. Kenapa? Karena mempertahankan manusia dosa. Ya, tetap hidup dalam dosa, masih dikuasai, diperbudak oleh 3 hal. Dan kalau sekarang ini kita tidak mengalami keobahan dari dosa-dosa ini, tidak mau dilepaskan dari perbudakan kita, dimurkai oleh Tuhan. Ya, akibatnya nanti di Wahyu bukan hanya manusia, sampai bumi, semua apa yang ada di bumi ini kena murka semua, saudara-saudara. Dan untuk itulah kita hari ini belajar firman Tuhan ini, saudara-saudara.
Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita bagaikan kayu penaga, sedang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, sedang berada di tempat pemroses, diproses kita. Termasuk hari ini kita datang ke gereja, kita katakan, Tuhan, mau aku diproses oleh firman-Mu. Kutinggalkan semua itu, dosa-dosa yang membuat aku mati. Ya, iblis yang memperbudak aku, dunia yang memperbudak aku, dagingku yang memperbudak aku. Lepaskan aku, Tuhan, supaya saya tidak dimurkai, tapi saya menjadi anak kesayangan Tuhan. Saya menjadi milik Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Dan inilah kita hargai. Ya, supaya kita menjadi milik kesayangan Tuhan, kita lihat ayat ini. Jadi di Alkitab kita ini lengkap, saudara-saudara. Ya, manusia lama kita tinggalkan itu semua. Jangan lagi berkecimpung dalam dosa agar kita tidak mati. Jangan lagi diperbudak, ya, agar kita tidak dimurkai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana. Nah, itulah saya selalu kagum kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tidak inginkan manusia ini binasa, saudara-saudara. Ya, tapi perhatikan di ayat yang keempat. Setelah ditampilkan jemaat Efesus ini, loh keadaanmu jemaat Efesus, engkau sudah mati, engkau sudah diperbudak, engkau sudah dimurkai. Tapi di ayat 4 diteruskan lagi. Coba kita baca ayat 4. Tuhan punya kerinduan, ya, punya inisiatif, ya, supaya jangan kita binasa selama-lamanya. Dan ini harus kita hargai rencana Tuhan ini. Ayat yang keempat kita lanjutkan. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Itu dulu, saudara-saudara. Jadi Tuhan punya kerinduan, memberikan kesempatan kepada kita yang tadinya sudah mati dalam dosa, sudah diperbudak oleh 3 hal, sudah dimurkai. Ayat 4 lalu bilang, Allah yang kaya. Saya seringkali berkata, kekayaan rahmat Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, kekayaan Allah ini sangat indah sekali. Kekayaan rahmat itu begitu indah. Orang seringkali gak menghargai kekayaan dari Allah ini, karena mereka dibutakan oleh dunia ini, saudara-saudara. Ya, ada 4 yang Tuhan berikan kepada kita di sini, saudara-saudara. Kepada jemaat Efesus, termasuk juga kepada kita. Ya, dengan kekayaannya Dia menghidupkan kita kembali. Dibaca ini, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Kita lanjutkan lagi ayat 6, 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya pelan-pelan melihat berharganya kita di hadapan Tuhan. Kalau saya bilang tadi kayu penaga untuk membuat satu meja, mungkin dari kayu berapa banyak itu dikumpulkan untuk membentuk satu meja. Ya mungkin kita, Tuhan, aku bagian dari situ. Asal mau aku diproses. Ya, tadinya memang aku mati tapi Engkau hidupkan. Oleh 4, coba saya baca ayat 4 ini ulang-ulang supaya kita hargai ini, saudara-saudara. Kita hargai pemberian Tuhan ini. Cara Tuhan untuk mengangkat kita, cara Tuhan untuk membentuk kita supaya nanti ditempatkan roti sajian. Yang ayat 4 itu, tetapi Allah kaya dengan segala rahmat-Nya, menyatakan kekayaan-Nya. Saudara harus lihat ini kekayaan dari Allah ini. Ya, gak ada yang bisa menebus kita dari dosa kita, melepaskan kita dari perbudakan kita, mengubah status kita yang dimurkai menjadi dikasihi. Tetapi Tuhan menyatakan kekayaan rahmat-Nya. Ini yang disebutkan di 1 Petrus, kita ditebus bukan dengan barang emas dan perak, tapi darah-Nya yang mahal itu. Hargakan darah Yesus, saudara-saudara. Dengan darah yang mahal ini sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, yang kedua,
Dia menyatakan kasih-Nya yang besar, masih ayat 4 itu. Tetapi Allah menyatakan kekayaan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar. Coba, ya, menyatakan kasih-Nya yang besar. Tambah lagi, oleh karunia, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Saya catat di sini ada 4 hal cara Allah untuk memproses hidup kita, membuat hidup kita berharga. Pertama, kekayaan rahmat-Nya, ya, anugerah-Nya, anugerah Tuhan kepada kita, ya, itu diberikan Tuhan, bukan untuk apa, untuk dunia ini, tapi untuk keselamatan jiwa kita, ya. Dia nyatakan kekayaan rahmat-Nya mengampuni kita. Seharusnya kita sudah mati tapi dihidupkan kembali. Begitu kita diperbudak, dilepaskan kita dari perbudakan, kita dimerdekakan bersama dengan Kristus. Tadinya kita dimurkai, sekarang kita menjadi milik kesayangannya. Dengan 4 ini, Dia menyatakan kekayaan rahmat-Nya, Dia menyatakan kasih-Nya yang besar, Dia menyatakan anugerah-Nya yang berlimpah, sampai menyatakan kebaikan-Nya kepada kita. Di terjemahan sini kurang lengkap, tapi ayat di terjemahan lain disebutkan melakukan segala kebaikan bagi kita. 4 hal. Asal kita hargai, ini mau diproses kita. Tuhan suruh menghargai aja, hargakan anugerah Tuhan. Ya, siapa yang masuk neraka? Hanya orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Semua manusia nanti dikasih kesempatan untuk dihidupkan kembali, dilepaskan dari perbudakan, tidak lagi dimurkai, dikasih kesempatan seluas-luasnya. Hanya manusia yang menghargai yang akan mendapat. Tapi manusia nggak menghargai, untuk apa? Saya masih bisa hidup kok tanpa Tuhan. Saya senang kok diperbudak iblis, banyak harta saya. Biar dimurkai nggak apa-apa. Banyak orang rasakan itu, saudara-saudara. Tapi hargakan dulu. Tuhan menyatakan kekayaan rahmat-Nya, kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang berlimpah, dan kebaikan-Nya kepada kita. Kita ingat setiap hari Tuhan berbuat baik, ya, bukan karena kita baik. Kita udah diperbudak iblis, kita dimurkai, tapi Tuhan berbalik untuk berbuat baik kepada kita. Hargakan ini, saudara-saudara. Hargakan kemurahan Tuhan. Inilah yang harus kita hargakan, kekayaan rahmat-Nya Tuhan. Kalau tidak kita hargai, makanya di 1 Petrus disebutkan itu, ya, Tuhan menginginkan semua orang bertobat. Dia panjang sabar kepada kita. Coba dibaca, ini menghargai rahmat-Nya Tuhan, ya. Belum Tuhan jatuhkan penghukuman, sampai sekarang Tuhan belum datang. Ada orang menganggap Tuhan kok gak datang, keadaan dunia sudah begini, maunya Tuhan cepat-cepat datang. Tuhan masih panjang sabar, saudara-saudara, karena Dia menghendaki tidak seorang pun manusia berdosa itu binasa, ya, tapi beroleh keselamatan. Ya, pasal terakhir dari 2 Petrus, saudara-saudara. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan, kesempatan beroleh selamat. Hargakan. Kalau kita berdosa hari ini belum dipukul Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau. Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Coba 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya, ayat 15. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara-saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayo, anggap kesabaran Tuhan ini, saudara, kesempatan selamat. Karena ada 2. Ada orang kesabaran Tuhan menambah dia berdosa. Nggak dipukul Tuhan, saya nggak dihukum Tuhan. Tadi saya berbohong, tadi saya mencuri, nggak diapa-apain. Terus nanti Wahyu berkata orang semacam begini orang berdosa,
terus bertambah dosa, orang najis terus bertambah najis karena dilihatnya Tuhan sabar. Ya. Tapi sebagian kesabaran Tuhan digunakan untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Makanya saudara, di pihak mana kita? Ya, penghargaan kita terhadap kesabaran Tuhan digunakan oleh dua orang sikap manusia terhadap kesabaran Tuhan. Wahyu 22, coba kita ulang dulu sedikit. Ya, di pihak mana kita menanggapi kesabaran Tuhan ini? Menanggapi kekayaan rahmat-Nya, kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang berlimpah, kebaikannya. Gimana tanggapan kita? Ya, apa kita terus berbuat cemar? Wahyu 22. Ya, 22 ya. Wahyu 22 kita baca ini saudara-saudara, supaya kita mendapat pengertian sangat indah. Hargakan kesabaran Tuhan ya. 22 ayat 11. Ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini yang pertama dulu. Kesabaran Tuhan menambah dia berbuat jahat. Nggak ditegur Tuhan. Orang kalau memang Tuhan itu baik, kenapa nggak ditegur saya? Kenapa nggak dipukul saya? Kenapa nggak dimurkai saya? Lalu orang jahat terus berbuat jahat. Orang cemar terus berbuat cemar. Tapi lanjutkan lagi ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bagaimana saudara-saudara? Gunakan kesabaran Tuhan untuk keselamatan, untuk hidup dalam kebenaran, atau gunakan kesabaran Tuhan untuk berbuat jahat dan berbuat cemar. Pilihan itu ada bagi kita. Ya, kalau saudara pilih untuk terus berbuat cemar, Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatan masing-masing saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tadi masih saya cari di ayat 1 Petrus juga ya. Coba saya cari lagi. Anggaplah tadi sudah, tapi Tuhan belum datang. Ya, sebagian orang menganggap itu kelalaian. Pasal 3. Ya, pasal 3 ayat 9 juga. Ya, Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Kita baca lagi 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Terus, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini harapan Tuhan. Semua berbalik dan bertobat. Jadi sarana supaya kita dihidupkan kembali, ya, supaya kita menjadi milik kesayangan Tuhan. 4 Tuhan berikan. Tuhan menyatakan kekayaan rahmat-Nya. Ya, yang kedua, Dia menyatakan kasih-Nya yang besar. Yang ketiga, Dia menyatakan anugerah-Nya yang berlimpah. Dan yang kelima, menyatakan kebaikannya kepada kita. Nanti semua orang di dunia ini melihat betul-betul kebaikan Tuhan itu saya nikmati. Saya yang gak menghargakan. Sampai satu saat begitu. Saya yang gak menghargakan kekayaan rahmat Tuhan, sehingga hidup saya, air hidup saya begini. Saya yang menghargai kasih-Nya yang besar. Kadang-kadang penyesalan belakangan saudara-saudara. Tapi mari hari-hari ini supaya kita diubah oleh Tuhan. Dari kehidupan yang mati, dari yang diperbudak, dari yang dimurkai. 4 ini kita hargai. Hargakanlah kekayaannya, kekayaan rahmat-Nya. Yang kedua, hargakanlah kasih-Nya yang besar. Jangan karena Tuhan tidak pukul kita lalu kita terus seenaknya berbuat dosa. Hargakanlah anugerah-Nya yang berlimpah. Hargakan kebaikan-Nya.
Ya, kadang-kadang kita ya kadang-kadang terlalu baiklah Tuhan ini kepada manusia ini, begitu kita kadang-kadang. Ya, terlalu baik Tuhan, kok dibiarkan dia begitu. Tapi kita saudara-saudara berpulang kepada kita. Jemaat Efesus ditegur, dinasehati. Kalian dulu sudah mati, diperbudak, kalian dimurkai. Ya, tapi kekayaan rahmatnya Tuhan, anugerahnya yang berlimpah itu sudah mengubah, membentuk saudara-saudara. Kita lihat dengan anugerah apa yang diharapkan Tuhan dari anugerahnya yang besar, kekayaan rahmatnya itu, saudara-saudara. Balik kepada Efesus pasal yang kedua tadi. Ya, Efesus pasal yang kedua tadi. Dengan kekayaan rahmatnya yang besar, dengan kasihnya yang besar, kasihnya yang berlimpah perbuatannya, 3 hal yang Tuhan berikan, Tuhan inginkan dari hidup kita. Ya, masih ayat yang ke-5, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan yang ke-6, saudara-saudara. Jadi ini menjadi wujud nyata bagi kita, bagi jemaat Efesus. Dulu memang sudah mati, dulu diperbudak, dulu dimurkai. Tapi dengan kekayaan Tuhan yang begitu besar, mereka berubah sangat indah sekali. Ya, berubah inilah menjadi meja yang sudah dibentuk. Ya, meja yang bernilai mahal, dilapisi, disalut dengan emas. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Dan sekarang, begitu dulu mereka mati, sekarang karena kekayaan rahmat Allah mereka hidup. Apa yang diharapkan Tuhan? Jemaat Efesus hidup untuk Tuhan. Ya, kalian telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Hidup mereka bersama-sama dengan Kristus. Mereka hidup karena Kristus. Dan dulu kita memang hidup karena berhala-berhala. Seperti jemaat Efesus hidup gak terpisah dari dewa Artemis. Tapi begitu mereka sudah ditebus dengan darah, dengan korban Kristus, dengan kekayaan rahmatnya, Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, kalian hidup bersama dengan Kristus. Mari hari ini kekayaan Allah kita nikmati, kasihnya yang besar diberikan kepada kita. Bagaimana tindakan kita? Apa hasil yang Tuhan ingin capai dari hidup kita? Hasil pertama, hiduplah kita senantiasa bersama dengan Kristus. Ya, sepanjang setiap saat kita katakan, Tuhan, aku gak mau terpisah dari Engkau. Saya ingat di kampung saya dulu, masih sekolah saya, ada teman saya mulai dari SD sampai SMP selalu diikat-ikat pinggangnya. Kalau mandi pun kami, maaf, di kampung mandi nampak semua. Selalu diikat benang putih, benang merah, benang hitam. Sampai ku tarik-tarik, ngapain tali-talimu ini? Enggak, ini dipasang bapak di sini. Sampai SMP pun kami, ngapain kau itu? Siang malam gak bisa lepas itu, mandi pun diikat itu pinggangnya itu. Coba, kenapa? Karena gak mau terpisah dia dari berhalanya. Ya, takut dia kalau nggak dipasang itu tali-talinya tadi, takut dia nggak hidup. Itu dulu, nggak bisa terputus dari berhala. Nah sekarang begitu kita sudah menikmati kekayaan besar, kasihnya yang berlimpah itu, jangan lagi hidup kita seperti berhala itu. Hiduplah kita sekarang bersama dengan Kristus. Contohnya, kalau hari ini aku nggak berdoa, terancam hidup saya. Kayak orang punya jimat-jimat itu. Ya, saya nggak pernah punya jimat-jimat, tapi ku tengok orang-orang yang punya jimat itu salah ngucap nanti begini, salah menyebutkan nanti begini. Setiap hari kemanapun selalu ingat berhalanya itu. Dan sekarang begitu kita mengenal Kristus karena kekayaan rahmatnya, karena kasihnya yang besar, karena anugerahnya yang berlimpah, karena kebaikannya. Hasil yang pertama, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Seringkali Rasul Paulus berkata, hiduplah kita bersama dengan Kristus. Hidup yang ku alami ini adalah karena Kristus hidup dalam diri saya. Itu Rasul Paulus mengatakan. Bukan lagi aku yang hidup,
tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Kalau penyembahan berhala, berhalanya yang hidup di dalam dirinya, kemana-mana dia dikendalikan oleh berhalanya. Tapi kita, jemaat Efesus, tinggalkan sudah berhala-berhala, sekarang mereka hidup bersama dengan Kristus. Dan itu lebih indah dari mereka selama ini hidup dari berhala-berhala mereka. Hidup bersama dengan Kristus. Makanya prakteknya, saya nggak tengok teman-teman saya itu yang punya jimat, dan nggak pernah aku tengok juga gimana dia baca-bacanya itu. Tapi kita, kalau hidup bersama dengan Kristus, nggak lakukan apa-apa pun sebelum kita berbicara kepada Kristus. Bangun pagi berdoa dulu kepada Kristus. Ya, orang kalau baca mantra-mantra itu, salah sedikit takut dia. Bergerak kemana baca mantranya? Bergerak kemana hubungi berhalanya? Kita juga mesti lebih dari itu. Ya, Kristus itu lebih dari segala-galanya. Bangun pagi berdoa, mau kerja berdoa, karena kita sudah menganggap itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan saudara nggak berhala, Kristus juga enggak. Inilah manusia paling susah. Berhala nggak punya, Kristus juga nggak punya. Nah, ini paling susah lagi. Ya, kalau memang berhala ya itulah bagian hidupnya. Sudah jadi orang Kristen antara berhala enggak, antara Kristus enggak. Habislah dia menderita di dunia ini. Nggak ada yang menolong dia. Berhala nggak menolong, Tuhan nggak menolong. Kalau kita sudah dilepaskan itu, mari, ayat membilang telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Hidup kita ini karena Kristus hidup di dalam diriku. Di zaman sukar sekarang ini, siapa yang hidup dalam diri kita? Berhala atau Kristus? Kalau Kristus yang hidup di dalam diri kita, apapun keadaan di dunia ini mampu kita atasi. Bahkan jika dunia ini gak sanggup lagi memelihara kita, Tuhan akan sanggup pelihara kita. Karena Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita pastikan itu, Tuhan, Engkau hidup di dalam diriku. Hidup yang ku alami ini bukan karena aku lagi, karena Engkau ada dalam hidupku. Makanya kita gak khawatir apapun, karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, masih yang di garis bawah, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Yang kedua, ayat yang ke-6 saya baca, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Kita sudah mati dulu, tapi kita dibangkitkan. Apa kalimat dibangkitkan ini? Kita punya kuasa kebangkitan. Ya, bahkan jika kita mati, orang Kristen gak dikuasai maut. Mati sekalipun tidak dikuasai maut, karena satu saat dia akan bangkit untuk bertemu dengan Yesus. Kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Ya, tadi kita hidup bersama dengan itu sudah hasil kalau kita sudah menghargai anugerahnya yang besar. Ya, kekayaannya yang berlimpah. Ayo hargai. Saya hidup bersama dengan Kristus. Saya menikmati kekayaan Allah yang besar. Saya menikmati kebaikan Allah karena saya hidup bersama dengan Kristus. Hargakan. Yang kedua, menghidupkan, membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Ada kuasa. Ada kuasa, saudara-saudara. Ya. Kalau kita dibangkitkan oleh Kristus, kita ada kuasa untuk menang terhadap 3 musuh tadi. Ya, ada kuasa. Jadi kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kuasa kebangkitan itulah memberikan kemenangan kepada kita. Kita tidak lagi diperbudak dunia, tidak lagi diperbudak iblis, tidak lagi diperbudak oleh daging. Menang terhadap segala perbudakan. Ada kuasa kebangkitan. Dan ini Tuhan harapkan bagi kita. Ya, makanya Dia kasih dari bagi dinyatakan kekayaan rahmat-Nya, dinyatakan kasih-Nya yang besar, dinyatakan anugerah-Nya yang berlimpah, dinyatakan kebaikan-Nya kepada kita, supaya kita hidup bersama dengan Kristus.
Yang kedua, kita dibangkitkan, ada kuasa bersama dengan Kristus. Di Efesus disebutkan bahkan semua sudah ditaruh di bawah telapak kakinya. Wah, indah sekali ini saudara-saudara. Ya, semuanya ditaruh di telapak kaki Kristus. Ini kuasa kebangkitan, masih Efesus 1 kemarin tidak kita baca, tapi di Efesus 1 disampaikan itu kalau ada kuasa kebangkitan ya. 1 Efesus 1 ayat 22. Dan kuasa kebangkitan itu kepada jemaatnya, kepada gereja Tuhan. Efesus 1 kita baca ya, 22-23. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi semua ditaruh di telapak kaki Kristus. Untuk apa itu? Diberikan kepada jemaatnya. Ada kuasa kemenangan. Siapa yang bisa menang dari perbudakan itu? Karena dia bersama dengan Kristus, ada kuasa kebangkitan. Dia dibangkitkan untuk menang terhadap 3 yang memperbudak manusia. Ya. Diletakkan semua di bawah kaki Kristus. Iblis, dunia seluruhnya itu ada di bawah kaki Kristus, saudara-saudara sekalian. Jadi ada hasil yang kita lihat. Kalau Kristus menyatakan rahmatnya, kasihnya, anugerahnya, dan kebaikannya. Pertama, hidup kita senantiasa bersama dengan Kristus. Tidak bisa terpisah. Kalau surat Rasul Paulus kepada Korintus, tidak mau aku terpisah dari kasih Kristus. Kelaparan, bahaya, setuju itu, tidak mau saya terpisah. Saya mau senantiasa bersama dengan Kristus. Ya, yang kedua, dibangkitkan kita. Ya, supaya kita menang terhadap 3 yang memperbudak tadi. Tidak lagi diperbudak iblis, perbudak dunia, dan diperbudak daging. Terakhir, saudara-saudara, ya, ini terakhir bagi kita. Pasal 2 lagi, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Jadi 3 hal yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan menyatakan kekayaan rahmatnya, menyatakan kasihnya yang besar, menyatakan anugerahnya yang berlimpah dan kebaikannya kepada kita. Agar kita hidup di dalam dia, kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, memberikan tempat bagi kita di surga bersama dengan dia. Ayat yang ke-6 bagian terakhir, tapi baca saja ayat yang ke-6 lengkap. 6 lengkap. 6, 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Wah, indah sekali saudara-saudara. Untuk satu saat nanti ini yang belum kita nikmati. Dan memberikan tempat. Bukan kita yang membuatnya. Tuhan yang memberikan tempat itu kepada kita. Dia yang menyediakan surga itu kepada kita. Sampai sekarang dia sibuk untuk menyediakan tempat tinggal itu kepada kita. Menyediakan tempat di surga bersama-sama dengan dia. Berhala kita gak bisa berikan itu. Dewa Artemis gak bisa berikan itu. Berhala leluhur kita gak bisa berikan itu, saudara-saudara. Tinggalkanlah semua pemberhalaan itu. Ya, tinggalkan, gak bisa lakukan itu bagi kita. Saudara mungkin hidup dari berhala, memang setiap hari bisa kita hidup dari berhala, tapi gak diberikan itu bagi kita. Berhala itu terus memperbudak manusia. Coba tanya orang yang hebat dengan berhala. Tanya, bolehkah masuk surga? Itu dia nggak tahu. Nanti kalau mati gimana? Dia nggak tahu. Ya. Kalau segala di dunia bisa adakan, untuk kaya, untuk apa, untuk hebat bisa. Tapi untuk tersedia tempat di surga, Dewa Artemis nggak bisa diakan surga. Dia hanya buatan tukang perak, dibuat jadi patung. Saudara, hargakan kasih karunia Tuhan. Ya, kita yang tadinya penyembah berhala, hargakan itu. Sampai siang kita seperti meja
yang dari kayu penaga diproses, dibentuk setelah menurut ukuran, baru dilapis, disalut dengan emas. Sehingga satu saat perkara-perkara rohani akan bisa menyatu di meja itu. Itulah yang kita hargakan. Bukan nanti, sekarang ini. Ya, kalau sekarang ini kita tinggalkan semua pemberhalaan itu, kepada kitalah kekayaan rohani ini. Apa itu kekayaan rohani? Kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Seperti meja sudah menyatu dengan roti sajian. Dihidupkan bersama dengan, udah menyatu. Mejanya sudah siap, disalut dengan emas, diletakkan di situ roti sajian. Ya, roti sajian ini juga ada kuasa. Tadi kita lihat, dengan ada roti sajian, ada pribadi Kristus, kuasa itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan selesai nanti pelayanan di dunia, Tuhan akan membawa kita ke surga bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya saudara-saudara, berikan hidup kita. Tinggalkan semua dosa-dosa. Dosa itu hanya membawa kita mati di hadapan Tuhan. Dosa itu hanya memperbudak kita. Dosa hanya membuat manusia dimurkai oleh Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan kekayaan rahmat-Nya, kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang berlimpah, kebaikan-Nya kepada kita. Hargai. Hiduplah setiap saat, hidup bersama dengan Kristus. Hidup dengan kuasa kebangkitan itu, sehingga gak lagi diperbudak oleh tiga yang memperbudak itu. Hiduplah di dalam kasih-Nya, bukan dimurkai, tapi hidup kita menjadi milik kesayangan-Nya. Satu saat, kalau dunia ini tidak lagi tempat kita, Tuhan akan menyediakan surga bagi kita, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang mampu mengangkat kita, saudara-saudara sekalian. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Pemain musik maju ke depan. Kita mengingat, merasakan kasih-Nya Tuhan begitu indah, mengangkat, menolong hidup kita sekalian. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. 52 dari nyanyian Psalm. Semua bangkit berdiri. Hargakan kasih Tuhan ini untuk mengangkat kita, mengubah kita, membentuk hidup kita menjadi milik-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita hargakan kasih Tuhan. Haleluya. Selalu bersama dengan Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan, amin, selalu menjadi pujianku, amin. Sebab oleh-Nya ku telah dibebaskan, amin. Besar kasih-Nya pada, melebihi kesalahanku, melebihi setiap kesalahanku. Selamanya ku memandang, angkat tanganku, amin. Akan memandang
bagiku. Di mana Yesus mati bagiku, bersama bagiku, bersama bagiku, orang berdosa. Amin. Jauh melebihikan salah. Sekali lagi, selamanya selamanya kami menghargai kekayaan rahmat-Mu Tuhan, menghargai kasih-Mu yang besar, menghargai kebaikan-Mu Tuhan, selamanya bersama dengan Engkau Yesus. Bersama bagiku, orang berdosa, jauh melebihikan salah. Turunkan tangan tanpa perkataan aja, oh haleluya. Jangan ada lagi berhala. Berhala hanya membuat kita sengsara, hanya diperbudak. Lepaskan dirimu dari berhala apapun. Haleluya. Agar setiap saat kita bersama dengan Tuhan. Apapun berhala-berhala tinggalkan, supaya kita tidak mati karena berhala itu. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin berhala itu sudah membuat keberuntungan, mungkin berhala itu sudah mengangkat derajat kita, tapi dia hanya menipu dan menyengsarakan. Tinggalkan semua pemberhalaan. Sekali lagi dengan perkataan selamanya ku, selamanya ku.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menghargai kekayaan rahmat-Mu, kami menghargai kasih-Mu yang besar. Untuk setiap saat kami bersama dengan Engkau, tidak terpisah sedetik pun Tuhan. Engkau hidup bersama dengan kami. Hidup yang kami alami ini karena hidup karena Kristus, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur, bahkan dengan kuasa kebangkitan Kristus ada kemenangan terhadap iblis, kemenangan terhadap dunia, terhadap daging kami ini Tuhan. Kami yang menjadi pemenang untuk duduk di tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih di depan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh selama-lamanya bersama dengan Engkau. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami semua Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita ini. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kita hargakan korban Kristus. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Hidup, amin. Dari suatu lembah kenistaan dengan kuasa yang menyadarkan hidup melebihi setiap kesalahanku. Selamanya ku memandang cinta, selamanya ku semua bangkit berdiri selamanya. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami
Engkau inginkan kami selalu hidup bersama dengan Tuhan, hidup penuh kemenangan, ada kuasa kebangkitan. Untuk selama-lamanya Engkau bersama dengan kami. Ampuni kami, seringkali perkara dunia ini terlalu mahal bagi kami. Seringkali perkara-perkara halal daging ini yang terlalu indah bagi kami. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau bersama dengan kami apapun keadaan kami, kesulitan, masalah, pergumulan apapun. Ketika Engkau bersama dengan kami, semua akan menjadi baik, semua dapat terselesaikan, bahkan semua akan menjadi indah. Kami bagaikan meja untuk ditempatkan di dalamnya roti sajian. Kami bersama-sama dengan Engkau, kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami. Bahan roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu Tuhan. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan bagi kami. Sakit penyakit dihancurkan, semua masalah-masalah Tuhan selesaikan bagi kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus dengan percaya. Ingat keluarga kita, jika ada yang sakit sebut namanya. Kita pun ada beban apapun, darah Kristus yang termahal bagi kita mampu menyelesaikan segalanya. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan. Selamanya ku memandang Golgota, selamanya ku di mana Yesus mati bagiku, besar rahmat bagiku orang berdosa. Janganlah kesalahan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Mulialah Tuhan, agungnya besarnya anugerah-Mu, kekayaan rahmat-Mu Tuhan, menyelamatkan kami Yesus. Biar kami hargai kekayaan rahmat-Mu. Untuk kami bertobat, kami berlomba, dilepaskan dari segala berhala-berhala, dilepaskan dari segala perbudakan. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami setiap saat
untuk sungguh-sungguh hidup bersama-Mu Tuhan. Kekuatan Allah yang ada dalam hidup kami mampu mengatasi apapun yang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Jika ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, apapun penyakit itu, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Dengan darah Yesus kami boleh sehat. Dengan tubuh yang sehat kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Engkau tolong juga teman-teman kami yang sakit dimanapun mereka berada. Dengan kuasa darah Yesus jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dan mereka boleh merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih berkat-Mu berlimpah bagi kami jasmani rohani. Kesulitan-kesulitan apapun kami mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Pasti kita naikkan ayat ini. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan. Bagi kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Dulu memang kami sudah mati, tapi Engkau hidupkan kami. Dulu kami diperbudak, tapi kami dengan kuasa kebangkitan menjadi pemenang Tuhan. Dulu kami dimurkai, tapi dengan kasih yang besar Engkau selalu bersama dengan kami. Bahkan jika dunia ini akan binasa, Engkau berikan bagi kami kota yang baru, kota Yerusalem baru yang sudah Engkau sediakan. Sungguh besar kekayaan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami yang hadir malam hari ini, kepada kamilah kegenapan firman-Mu. Mulai dari malam ini kami hidup bersama dengan Tuhan. Sudah kami tinggalkan semua berhala-berhala itu. Selama-lamanya kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau cukupkan semua kebutuhan kami. Tidak ragu kami Tuhan, tidak khawatir kami tentang hidup kami, karena Engkau bersama dengan kami. Semua kegiatan kami, persembahan kami, kehadiran kami, semua mendatangkan kebaikan. Engkau membalas berlipat kali ganda. Tidak sia-sia kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati negara ini, berkati gereja-gereja, terutama kami juga di GPT ini. Berkati kami, di dalamnya kami boleh menjadi saksi, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Engkau sumber segala berkat.
tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, kita akan latihan kor sebentar. Tuhan memberkati kita semua.